Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMP Negeri 15 Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Untuk memulai pelajaran hari ini, siapkan buku paket kalian mulai dari halaman 53. Pada pembelajaran hari ini kita akan masuk pada materi komunikasi dan keamanan data. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan komputer. Jaringan tersebut dapat saling berkomunikasi dan mempertukarkan data. Bagaimana komunikasi tersebut dibangun dan proses apa yang terjadi sehingga data yang dikirimkan dapat tiba di tujuan dengan cepat, utuh, dan aman? Pada materi ini akan dibahas cara proses terjadinya komunikasi data antara dua komputer dan aspek keamanan dari komunikasi data tersebut. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengenal dan memahami aspek komunikasi data. Kemudian untuk yang kedua, mengenal dan memahami aspek keamanan data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Komunikasi data antara dua komputer dapat diibaratkan dengan mengirimkan surat atau paket ke tempat yang jauh. Ketika kita mengirimkan surat atau paket, kita harus menuliskan nama, alamat dengan jelas. Kita tentunya tidak ingin paket yang kita kirimkan tiba di alamat yang salah dan diterima oleh orang yang salah. Nama penerima juga harus ditulis untuk mencegah agar paket tidak dibuka oleh orang lain yang mempunyai alamat sama dengan orang yang dituju. Adapun alamat ditulis untuk mencegah paket yang dikirim nyasar ke rumah yang salah. Ketika mengirimkan paket, selain masalah alamat dan orang yang dituju, kita tentu tidak mau paket yang kita kirimkan rusak di tengah jalan. Untuk mencegah hal tersebut, maka sebelum mengirimkan paket, kita harus membungkusnya terlebih dahulu sehingga paket tersebut aman selama dalam perjalanan dan bebas dari kerusakan. Demikian juga halnya dengan pengiriman data. Data yang dikirimkan melalui jaringan dan internet dikirimkan dalam bentuk paket-paket data. Paket-paket data yang dikirimkan tidak boleh rusak di tengah jalan. Oleh karena itu, sebelum dikirimkan melalui jaringan, maka paket data tersebut dibungkus terlebih dahulu. Komponen komunikasi data itu apa? Yang pertama, pengirim. Perangkat yang mengirimkan data, kemudian penerima, perangkat yang menerima data, kemudian data, informasi yang akan dikomunikasikan, kemudian media pengiriman, media atau perantara yang digunakan untuk melakukan pengiriman data, dan yang terakhir protokol. Protokol ini adalah aturan-aturan yang membuat dua komputer saling mengerti satu dengan yang lain. Protokol komunikasi yang banyak digunakan itu adalah protokol TCP/IP atau biasa disebut dengan Transfer Control Protocol, Internet Protocol. Kelebihan dari TCP/IP ini adalah dapat mengkomunikasikan dua komputer yang berbeda jenis dan sistem operasi yang digunakan. Pada TCP/IP ini terdapat 4 lapisan. Yang pertama, application layer yang berfungsi sebagai interface atau antarmuka antara pengguna dengan data. Kemudian yang kedua, transport layer yang berfungsi untuk mengadakan komunikasi antara dua host atau komputer. Kemudian yang ketiga, ada internet layer. Internet layer ini terdiri dari protokol IP, ARP, dan ICMP. Protokol IP berfungsi untuk menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. ARP berfungsi untuk menemukan alamat hardware dari komputer yang terletak pada jaringan yang sama, sedangkan ICMP digunakan untuk mengirimkan pesan dan melaporkan kegagalan pengiriman data sehingga data yang gagal dapat dikirimkan kembali.
Yang keempat ada Network Interface Layer yang berfungsi untuk mengirimkan dan menerima data dari media fisik jaringan. Pada layar terdapat tampilan bagaimana komputer A mengirimkan data ke komputer B. Yang pertama application, kemudian transport, internet, kemudian network access. Kemudian di komputer B masuk ke network access, kemudian internet, transport, dan application. Materi yang selanjutnya adalah tentang keamanan data. Data yang dikirimkan melalui jaringan komputer dan internet sebagian dapat bersifat penting. Hal ini dapat mengundang pihak lain untuk mencuri dan memanfaatkan data tersebut untuk keuntungan pribadinya. Contoh bentuk kejahatan elektronik yang pertama adalah spyware. Spyware akan merekam semua aktivitas yang dilakukan, halaman web apa saja yang dikunjungi, dan tombol-tombol apa saja yang ditekan, kemudian mengirimkannya kepada seseorang di internet. Yang kedua, hacking. Hacking adalah usaha memasuki secara ilegal suatu jaringan dengan maksud mencuri file, data, dan sebagainya. Yang ketiga adalah cracking. Cracking adalah usaha memasuki secara ilegal suatu jaringan dengan maksud menghancurkan file atau data yang disimpan di komputer-komputer yang ada di jaringan tersebut. Pelaku hacking biasa disebut dengan hacker, kemudian untuk pelaku cracking disebut dengan cracker. Dalam melakukan aksi pencurian data, ada banyak teknik yang umum dilakukan oleh pelaku. Beberapa teknik pencurian yang sering dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, eavesdropping. Kemudian yang kedua, snooping. Yang ketiga, spoofing. Yang keempat, email spoofing. Yang kelima, phishing. Yang keenam, pharming. Yang ketujuh, cookies. Yang kedelapan, spyware. Yang kesembilan, adware. Dan yang kesepuluh, browser checkers. Untuk pengertian dari istilah-istilah teknik pencurian data nanti bisa kalian lihat mulai dari halaman 59. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana data dapat dicuri saat data berada dalam perjalanan dari komputer asal ke komputer tujuan atau pada saat data disimpan di komputer asal dan komputer tujuan. Oleh karena itu, untuk menjaga agar data tersebut tetap aman, berbagai teknologi keamanan data dikembangkan. Beberapa teknologi pengamanan data yang ada saat ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah firewall. Firewall adalah perangkat yang digunakan untuk membentengi suatu jaringan komputer dari jaringan internet. Yang kedua adalah enkripsi. Enkripsi adalah proses menyamarkan sebuah data atau pesan sehingga jika pesan atau data jatuh pada orang yang tidak berhak, data tersebut tidak akan dimengerti. Seni untuk menyandikan pesan atau data disebut kriptografi. Setelah dokumen disimpan dengan fitur enkripsi, dokumen akan aman dan dari akses orang lain. Kalian dapat mengirimkan file melalui internet tanpa harus khawatir akan dapat dibuka oleh orang yang tidak berhak. Demikian tadi penjelasan tentang komunikasi dan keamanan data. Jika ada pertanyaan yang berkaitan tentang materi, bisa kita lanjutkan melalui kolom komentar dan grup WA. Sekarang kalian kerjakan soal dari buku paket latihan bab 1 halaman 71 sampai 73 di kertas folio ROM A dan ROM B. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Jangan lupa tetapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libelska Jaya.